Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek UAS kalkulus kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulana Gading Kusuma Putra. Nama saya Indra Wijaya Kusuma. Selamat menyaksikan. Pak Andi sering terlambat ke tempat kerjanya. Biasanya dia menempuh perjalanan dari rumah ke kantor dengan kecepatan yang dirumuskan Vt sama dengan 5T kuadrat dikurang 10T ditambah 30, kecepatan dalam kilometer per jam dan T dalam jam. Pak Andi mencoba untuk menghemat waktu perjalanan dengan cara mempercepat laju kendaraannya. Pertanyaan pertama yaitu, pada waktu T sama dengan 2 jam, berapa jarak yang ditempuh Pak Andi? Tadi sudah diketahui bahwa fungsi kecepatan Pak Andi adalah Vt sama dengan 5T kuadrat dikurang 10T ditambah 30, di mana Vt dalam satuan kilometer per jam dan T dalam satuan jam. Untuk mencari jarak yang ditempuh, kita menggunakan konsep integral, karena jarak adalah hasil penjumlahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Integralnya yaitu St sama dengan integral Vt, di mana S adalah jarak dan V adalah kecepatan. Kemudian, kita integralkan Vt, di mana Vt sama dengan 5T kuadrat dikurang 10T ditambah 30. Integral dari Vt sendiri yaitu St sama dengan integral 5T kuadrat dikurang 10T ditambah 30 dt. Hasil dari integral tersebut yaitu St sama dengan 5T pangkat 3 per 3 dikurang 5T kuadrat ditambah 30T ditambah C, di mana C adalah konstanta integrasi yang bergantung pada kondisi awal atau posisi awal. Nah, karena jarak biasanya dihitung dari T sama dengan 0 atau dianggap awal perjalanan, maka C sama dengan 0, yang dimana ST-nya sama dengan 5T pangkat 3 per 3 dikurang 5T pangkat 2 ditambah 30T. Nah, di sini kita langsung substitusikan saja yang T-nya sama dengan 2, di mana S2 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 3 per 3 dikurang 5 dikali 2 pangkat 2 ditambah 30 dikali 2. Di mana S2 sama dengan 5 dikali 8 per 3 dikurang 5 pangkat 5 dikali 4 ditambah 60. S2 sama dengan 40 per 3 dikurang 20 ditambah 60. S2 sama dengan 40 per 3 ditambah 40 sama dengan 160 per 3 km atau sama dengan 53,33 km. Jadi, jarak yang ditempuh Pak Andi pada T sama dengan 2 jam adalah 160 per 3 km atau sekitar 53,33 km. Baik, pertanyaan selanjutnya, kapan Pak Andi mencapai kecepatan maksimum dan berapa kecepatannya? Kecepatan maksimum terjadi ketika percepatan AT sama dengan 0. Percepatan adalah turunan dari fungsi kecepatan AT sama dengan V aksen T. Lalu kita turunkan Vt sama dengan 5T kuadrat dikurang 10T plus 30. Lalu kita mendapatkan turunan AT sama dengan D per dt 5T kuadrat kurang 10T ditambah 30 sama dengan 10T dikurang 10. Lalu kita buat AT sama dengan 0, yang mana 10T dikurang 10 sama dengan 0 atau 10 dibagi 10 sama dengan 1 jam. Jadi kecepatan maksimum terjadi pada T sama dengan 1 jam. Lalu kita substitusikan T sama dengan 1 ke Vt untuk mencari kecepatannya, yang mana V1 sama dengan 5 1 kuadrat dikurang 10 kali 1 plus 30. Lalu V1 sama dengan 5 dikurang 10 ditambah 30 sama dengan 25 km per jam. Jadi kecepatan maksimum adalah 25 km per jam yang terjadi pada T sama dengan 1 jam. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu, berapa percepatan kendaraan Pak Andi saat T sama dengan 1 jam? Nah, percepatan adalah turunan V aksen T, yaitu AT sama dengan 10T dikurang 10. Setelah itu, langsung saja substitusikan T sama dengan 1-nya. Jadi, A1
sama dengan 10 kali 1 dikurang 10, maka hasilnya adalah 0 km per jam kuadrat. Jadi, percepatan kendaraan Pak Andi saat T sama dengan 1 jam adalah 0 km per jam kuadrat atau pada saat ini kecepatannya konstan. Pertanyaan keempat, yaitu berapa waktu total yang dapat dihemat jika ia dapat mempertahankan kecepatan maksimum selama 1 jam penuh? Jika Pak Andi mempertahankan kecepatan maksimum atau 25 km per jam selama 1 jam penuh, maka jarak yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam adalah dengan cara menggunakan rumus fisika jarak sama dengan kecepatan kali waktu, atau sama dengan 25 kali 1 sama dengan 25 km per jam. Jadi, jika ia menggunakan kecepatan awal Vt, jarak yang ditempuh dalam 1 jam harus dihitung dengan integral. Kita akan mencari integral S1-nya. Jadi, sama dengan 5 kali 1 pangkat 3 per 3 dikurangi 5 kali 1 per 2 plus 30 ke 1. Jadi 1 ini itu dari 1 jam yang tadi kita substitusikan. Lalu CF1 sama dengan 5 per 3 dikurang 5 ditambah 30. Lalu kita S1 sama dengan 5 per 3 ditambah 25 sama dengan 80 per 3 km atau 26,67 km. Lalu untuk mencari perbandingan jika ia menggunakan kecepatan maksimum, waktu yang diperlukan untuk menempuh 26,67 km adalah dengan cara mencari jarak bagi kecepatan. Kita bisa mendapatkan 26,67 per 25 atau 1,07 jam. Nah, jadi penghematan waktu Pak Andi adalah 1,07 jam atau sekitar 4 menit yang Pak Andi bisa menghemat waktunya. Baik, saya akan menjelaskan perhitungan digital menggunakan software MATLAB. Yaitu pertama-tama kita akan menghitung dengan nomor 1 dari persoalan Pak Andi. Pertama-tama kita mendeklarasikan sebuah variabel yang mana T dan C yang T dengan kecepatan, C adalah konstanta integrasinya. Lalu kita masukkan fungsi kecepatannya yang mana V sama dengan 5T kuadrat kurang 10T ditambah 30. Lalu jarak pada T sama dengan 2 yang mana kita memasukkan output Fprint memunculkan A jarak pada T sama dengan 2 jam. Lalu kita fungsi jarak integral dari V T sama dengan untuk ini integral ini berfungsi untuk menghitung integral Vt yang mana akan menghasilkan fungsi jarak St sama dengan integral Vt 5T yang sebelumnya tadi sudah dihitung, 5T pangkat 3 per 3 dikurang 5T kuadrat plus 30T ditambah konstanta integrasinya. Lalu kita mengatur konstanta integrasinya C sama dengan 0 karena diasumsikan jarak awal dari titik start Pak Andi adalah 0. Lalu kita substitusikan T sama dengan 2, menggantikan T2 ke fungsi jarak ST untuk mendapatkan jarak yang ditempuh. Lalu kita mengeprint jarak pada T sama dengan 2 jam adalah persen 2F. 2F ini adalah sebuah fungsi yang mana F adalah sebuah codingan yang mana 2F ini adalah F adalah untuk mengatur nilai menjadi float atau sebuah desimal yang mana ada 2 di belakangnya adalah berarti ada angka 2, ada mengeprint 2 angka sebelum nomor aslinya, nomor ini seperti ini 53 karena 2F menjadikan ada 2 angka di sebelumnya. Kalau double S1 2 maka akan mendapatkan hasil yang mana A jarak pada T sama dengan 2 jam yang mana dari Fprint ini mengeprint kata-kata ini serta mendapatkan jarak pada T sama dengan 2 jam adalah 53,33 km. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu kapan Tuan Andi mencapai kecepatan maksimum dan berapakah kecepatannya. Nah, langkah pertama yaitu mendefinisikan variabel simbolik di mana T ini merupakan variabel simbolik itu sendiri. Yang kedua, mendefinisikan fungsi kecepatan. Fungsi kecepatannya itu yaitu V sama dengan
5 dikali T kuadrat dikurang 10 dikali T ditambah 30. Fungsi kecepatan ini sebagai fungsi kuadratik. Selanjutnya, menghitung percepatan. Nah, A di T, di mana fungsi percepatan diperoleh dengan turunan fungsi kecepatan. Selanjutnya, mencari waktu saat percepatan sama dengan 0, di mana Tmax ini sama dengan solve A sama dengan 0 T. Di sini ini untuk menentukan waktu percepatan 0 dengan kecepatan maksimum. Selanjutnya, menghitung kecepatan maksimum di mana Vmax ini sama dengan substitusikan V, T, dan Tmax-nya. Di sini untuk menghitung nilai kecepatan pada waktu T maksimum. Ya, dan yang terakhir F printf ini untuk menampilkan hasil dari perhitungan yang ini. Nah, hasilnya itu yaitu kecepatan maksimumnya adalah 25 km per jam yang terjadi pada T sama dengan 1 jam. Untuk pertanyaan nomor 3 itu, yaitu berapakah percepatan Pak Andi pada saat T sama dengan 1? Langkah pertama itu adalah menghitung percepatan pada T sama dengan 1. Nah, karena kita tadi sudah mendapatkan turunan dari Vt-nya, maka langsung saja kita substitusi mengganti T-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita langsung saja print percepatan pada T sama dengan 1 jam, yaitu hasilnya adalah 0 km per jam kuadrat. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu berapa waktu total yang dapat dihemat Pak Andi jika ia dapat mempertahankan kecepatan maksimum selama 1 jam penuh? Nah, langkah pertamanya itu adalah mendefinisikan variabel simbolik, di mana T ini merupakan simbol simbolik untuk waktu. Selanjutnya, mendefinisikan fungsi jarak tempuh. Nah, fungsi ini itu menunjukkan jarak yang ditempuh dalam kilometer berdasarkan waktu T dalam jam. Selanjutnya, menentukan kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum ini dengan satuan kilometer per jam. Selanjutnya, menghitung jarak tempuh dalam 1 jam. Nah, dengan mengganti T sama dengan 1 ke dalam fungsi jarak atau mensubstitusikan T sama dengan 1. Selanjutnya adalah menghitung penghematan waktu. Menghitung penghematan waktu menggunakan rumus jarak dalam 1 jam dibagi kecepatan maksimum dikurangi 1 jam. Selanjutnya adalah menampilkan waktu yang dihemat dalam jam dan menit. Nah, untuk penghematan waktunya itu adalah 0,07 jam atau sama dengan 4 menit. Sekian presentasi proyek UAS dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.